warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alifia Rahmah di channel YouTube pribadi saya. Nah, di sini saya akan membahas lanjut mengenai bab 2 yang materinya tentang rotor os dan rotor board. Seperti di video sebelumnya, pasti ada beberapa materi yang kita akan bahas. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, mengenal lebih dalam rotor os dan rotor board. Yang kedua, nama dan tipe rotor board. Yang ketiga, fitur yang tersedia di rotor os. Dan yang terakhir, arsitektur yang tersedia di rotor board. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Kita akan mengenal lebih dalam rotor os. Mikrotik rotor os adalah sistem operasi yang dirancang untuk perangkat jaringan seperti router. Ia menawarkan berbagai fitur untuk mengelola jaringan seperti routing, firewall, VPN, manajemen bandwidth, dan hotspot. Rotor os sering digunakan oleh penyedia layanan internet dan perusahaan untuk membangun dan mengelola jaringan dengan fleksibilitas tinggi. Mikrotik rotor os dapat diinstal di PC dan berstandar standalone operating system berbasis Linux v335 kernel. Oke, lanjut. Kita lanjut ke rotor board. Nah, rotor board adalah perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh Mikrotik, digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer. Perangkat ini dilengkapi dengan sistem operasi rotor os yang menyediakan fitur-fitur seperti routing, firewall, VPN, bandwidth, manajemen, hotspot, dan banyak lagi. Nah, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, dan tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada fitur router os. Nah, fitur router os ini ada 7. Yang pertama, wireless, yang kedua, routing, yang ketiga, firewall, dan NLT, atau disingkat dengan Network Address Translation. Yang keempat, QoS, atau Bandwidth Management. Yang kelima, point-to-point tunneling atau disebut VPN. Yang keenam, user management. Yang ketujuh, tools. Nah, info lebih lanjut kalian bisa menghubungi website atau link ini ya. Ini aku udah tulis di sini. Oke, lanjut. Nama perangkat rotor board. Nah, nama perangkat rotor board ini dikategorikan pada perangkat rotor board berdasarkan 3 kategori. Yang pertama berdasarkan simbol nama. Nah, 9 ini seri atau class router. Nah, 1 ini jumlah slot mini PC atau wireless. Nah, yang 5 ini jumlah port atau Ethernet. Terus yang selanjutnya bisa berdasarkan word, dan yang terakhir bisa berdasarkan exceptional naming. Nah, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahapan pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Oke, kita lanjut. Nah, tipe rotor board. Nah, RB ini yaitu rotor board. Nah, yang 9 ini 900 series, yang kelima ini Ethernet, yang kedua ini wireless, dan yang UI ini tuh fitur board. Nah, yang 5AC2ND itu fitur wireless, dan yang TC yaitu jenis casing. Oke, kita lanjut lagi ke arsitektur rotor board atau ke materi yang terakhir. Nah, arsitektur rotor board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Nah, selanjutnya software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda. Jenis-jenisnya ada MTP-SBE, yang kedua SMTPS, yang ketiga ARM, yang keempat TTLE, yang kelima PPC, yang keenam 8C. Nah, info dan penjelasan lebih lengkap untuk melihat arsitektur, kunjungi link yang aku tulis di tulisan yang biru ini. Kalian bisa kunjungi di website ataupun di Google. Oke. Emang pembahasan materi bab 2 ini cukup singkat. Terima kasih telah menonton video saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya di bab 3. See you teman-teman. Bye.